Ada garis tipis antara berperang untuk negara dan bertarung untuk harga diri. Di militer, dia diajarkan untuk tidak pernah menyerah. Di tinju, dia belajar bahwa jatuh itu pasti, tapi bangkit adalah pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Diponegoro, bersama dengan saya Sertukot Berlian di acara Diponegoro Shoulder Talk. Sobat Diponegoro, kali ini kita akan membahas tentang salah satu olahraga boxing atau biasa kita kenal dengan tinju. Dengan salah satu prajurit dari Kodim 0722 Kudus yang bernama Prakadoni Asmiansyah. Selamat pagi Pak. Sebelumnya ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh nih Pak diperkenalkan kepada Sobat Diponegoro di luar sana. Ya. Izin memperkenalkan diri. Nama Doni Asmiansyah, pangkat prajurit kepala untuk Satuan Kodim 0722 Kudus. Bisa diceritakan nih bagaimana awal mula Bapak bisa terjun di olahraga tinju dan mengapa pilih tinju bukan olahraga lain? Jadi gini Mbak, jadi awal saya suka sama tinju itu karena almarhum orang tua. Jadi almarhum orang tua itu setiap hari Minggu itu sering nonton di TV. Oh iya, dulu jadi ada ya pertandingan tinju. Sering nonton di TV. Jadi pas saya kelas 2 SMA kalau nggak salah, sudah lama sih. Kelas 2 SMA itu pernah terjun itu ya di boxing, itu masih di Kudus sana. Jadi antar SMA itu di uji coba provinsi. Nah itu pas kebetulan ada di Salatiga kalau nggak salah. Jadi itu saya sukanya boxing gara-gara almarhum orang tua ini suka nonton boxing. Jadi saya suka sama olahraga tinju gitu. Waktu dulu pas SMA ikut boxing itu pernah juara atau bagaimana dulu itu Pak? Iya itu kalau pas itu dapat juara 3 saya. Itu apa? Tingkat apa? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Tapi antar apa namanya kalau antar SMA. Antar SMA itu apa namanya itu? Popda atau apa itu? Lupa saya. Nah itu. Iya. Begitu. Terus kalau di tinju itu kan pasti ada tingkatan-tingkatan dalam pertandingan itu. Terus bisa dijelaskan untuk kategori-kategori di tinju ini? Kalau saya dulu tuh tinju amatir. Jadi saya masih kelas ringan, masih kelas 57. Jadi kalau di tinju tuh kelas 57 kan masih kelas ringan itu. 57 Jadi ya 57. Berat badan atau ya berat gimana? badan. Oh. Kalau sampai tingkatan itu paling rendah. Kalau paling tingginya tuh ada beberapa tingkatan. Sampai kalau tinggi tuh kalau sekarang kalau nggak salah 81. 81. Iya. Terus untuk pertama kali nih, pas itu waktu pertandingan yang berkesan dalam pertama kali naik ring apa? Nah, yang berkesan itu pertama naik ring itu pasti ada rasa grogi, nervous. Pasti. Jadi terus yang berkesan tuh banyak yang nonton, pendukung kan, supporter gitu. Sangat-sangat berkesan. Jadi nervous lah intinya itu. Iya. Terus prestasi tadi kan sebelum jadi tentara sudah ada waktu SMA. Lalu waktu jadi tentara ada enggak? Kalau jadi tentara yang terakhir ikut ini apa Porat, Pekan Olahraga Angkatan Darat. Itu tahun 2018. Itu saya sampai 8 besar saja itu, Mbak. Diadakan di Akmil. Tapi mewakili Kodam 4? Ya, mewakili Kodam 4. Di kelas 57 saya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Kan sebagai seorang prajurit TNI, bagaimana nih menyeimbangkan antara mengelola waktu, tugas militer sama latihan biar bisa berjalan dengan lancar keduanya? Ya, kalau mengelola waktu buat latihan, kalau sebagai atlet atau dari kepercayaan diri lah, dari niat, walaupun kita kerja, usahakan sebelum kerja, saya luangkan waktu buat olahraga. Misal jam habis subuh, itu luangkan waktu buat olahraga. Dan setelah kerja juga, habis itu latihan juga. Jadi masalah pekerjaan nggak menghambat buat latihan.
Iya. Betul sekali. Terus tinju ini kan kita ketahui adalah olahraga yang sangat mengandalkan fisik dan mental. Terus apa nih kiat-kiat yang dilakukan untuk, oh saya mau bertanding, saya harus apa nih untuk ini mempersiapkannya? Iya. Yang pertama harus yakin, percaya diri. Jadi nanti sebelum naik ring misalkan, itu kalau sebelum pertandingan kalau udah nggak percaya diri, nanti di atas ring nanti bubar di atas. Jadi nggak bisa ini apa namanya fokus. Jadi yang utama harus percaya diri dan yakin, optimis. Harus misal musuh lebih di atas dari kita, kita harus yakin itu aja. Pokoknya kuncinya percaya diri, yakin, dan fokus. Iya betul. Terus ini apa? Pernah nggak kayak kalah atau gimana saat bertanding itu? Untuk kalah pernah. Jadi itu untuk kalah TKO, misal KO sampai jatuh itu ya alhamdulillah saya belum pernah. Belum pernah. Paling kalah ya kayak yang terakhir kemarin di Porat itu saya kalahnya gara-gara sobek sini. Nah, itu jadi dihentikan sama dokter medisnya kan jadi nggak bisa lanjut. Ya pernah kalah poin juga. Terus saya dengar-dengar juga istri Bapak juga seorang petinju ya? Iya betul. Sama. Jadi kalau dulu bisa ketemunya gimana nih? Kok bisa sama-sama petinju itu? Ya ketemunya itu ya pas jadi sparring partner. Jadi saya mewakili tinju Kodam 4, untuk istri mewakili tinju Jawa Tengah. Nah itu dari pelatih mengadakan sparring partner. Jadi atlet Kodam 4 sama atlet Jawa Tengah itu sparring. Nah, awal mula ketemu di situ, jadi latihan bareng. Itu latihannya di Gor Jati Diri. Iya. Terus gimana ceritanya tuh kok bisa nganu? Ya. Apa dilirik-lirik, oh Mbak mau kenalan gitu? Yang pertama tuh gini Mbak, saya lihat istri saya tuh saya kira bukan atlet tinju. Pertama itu saya ketemu kan, saya kira atlet voli atau apa kan beliaunya kan jadi gabung sama atlet yang lain kan. Oh iya. Dan nggak sengaja tiba-tiba latihan tinju, ternyata beliaunya ikut latihan tinju. Nah itu ya pandangan pertama itu Mbak. Jadi langsung ya alhamdulillah sampai sekarang. Oh, seperti itu. Lalu kalau pas istrinya lagi tanding nih, itu Bapak supportnya gimana atau Bapak juga bantuin untuk pelatihannya istri? Iya betul. Kalau istri tanding ya saya berusaha semaksimal mungkin ngasih support. Ya di situ saya jadi supporter bisa, jadi pelatih bisa. Jadi saya tuh berusaha agar istri saya tuh fokus saat bertanding. Jadi setiap bertanding tuh ya pasti saya arahkan biar nggak inilah intinya nggak kalah, intinya harus menang lah intinya gitu. Ya takutnya kalau saya sebagai suami ini kan sudah cita-citanya ya cita-cita istri saya. Ya bukan inilah. Jadi yang dia mau, jadi saya dukung terus gitu. Berarti istri atlet tinju dari kecil atau gimana Pak? Ya kalau dari kecil bisa dibilang dari SMA beliaunya sampai sekarang. Pernah nggak mengalami cedera atau gimana waktu bertanding Yang itu Pak? cedera fatal ya cuma yang pelipis sobek itu aja saya. Yang fatal. Jadi sampai 15 jahitan nih di sini kan. Itu ya paling parah itu. Karena saya harus resign istirahat sampai penyembuhan tuh hampir 3 bulan itu. Jadi nggak bisa bertanding lagi. Sekarang masih belum ada untuk pertandingan di TNI AD nih. Iya. Lalu apa kesibukan Bapak sekarang? Ya untuk saat ini kesibukan saya ini Mbak, fokus ngelatih istri. Ya karena istri saya kan ini masih kontrak sama Kota Pekalongan untuk pertandingan Porprov. Ya kayaknya dilaksanakan ini akhir tahun ini kalau nggak salah. Jadi saya kesibukannya yaitu sambil ngelatih istri, kadang ngelatih binaan yang di kota. Begitu. Yang saya fokuskan ngelatih istri dulu agar istri itu jadi inilah pulih kembali inilah karena udah lama nggak latihan gitu. Jadi saya fokusnya gitu. Itu juga salah satu bentuk support Bapak Ya, kepada betul. istri ya untuk
Jadi mendukung dia jadi pelatih pribadi. iya, betul. Lalu saat Bapak melihat istri tanding nih, bagaimana perasaan Bapak? Gak takut istrinya bonyok apa gimana? Kan tinju untuk cewek kan suatu hal yang ini ya, Iya, maksudnya betul. buat cewek kan agak awam Udah ya. awam. Nah, jadi gini, Mbak. Saya banyak yang nanya kayak gitu. Kenapa kamu membiarkan istrimu ikut tinju kan gitu? Ya saya jawab gini. Saya pertama kali ketemu istri saya juga petinju, saya bilang gitu. Jadi itu kayak cedera atau luka di muka atau apa itu kan udah resiko. Jadi saya sebagai suami ya dukung aja apa karena beliaunya sendiri yang mau gitu. Jadi nggak mungkin saya melarang atau gini kan. Nggak mungkin juga melarang karena memang sebelum ketemu Bapak aja sudah Iya. menjadi atlet Iya petinju betul, ya. udah jadi atlet. Emang harusnya selalu disupport ya Iya Pak. betul. Dan kalau istri lagi down nih untuk apa ngerasa nyerah, aku capek untuk latihan itu gimana cara menaikkannya Pak? Nah. Semangatnya. Salah satunya ini sekarang kan ada si buah kecil kan, ada anak kan, ada Iya, anak udah kecil. punya anak ya Pak. Jadi setiap dia latihan tuh tak suruh lihat ini anak saya, anaknya yang kecil lihat tuh anak kita. Katanya pengen ngasih surprise buat itu kan. Nah, terus kamu udah mati-matian latihan kayak gini, jangan mudah menyerah, saya bilang gitu. Ya intinya itu ada si buah kecil, jadi biar fokus gitu aja. Nah, sebagai petinju kan pasti mengidolakan. Ada idola petinju yang Bapak, oh saya pengen seperti orang itu. Siapa petinju legendaris yang diidolakan? Kalau saya petinju legendaris, saya sukanya sama Daud Yordan. Iya, karena dari segi permainan tuh saya lihat mainnya tenang, tenang, menguasai. Jadi mainnya inilah bagus lah. Jadi juara ya pinginnya kayak Daud Yordan gitu. Asal mana Daud Yordan itu? Daud Yordan asal Indonesia. Iya. Asal Indonesia. Saya baru dengar itu. Dan yang terakhir nih, apa pesan yang ingin disampaikan kepada petinju muda ataupun prajurit-prajurit di luar sana agar bisa terinspirasi dari Bapak? Ya, untuk pesan dari saya untuk prajurit TNI yang masih berkarir mau memajukan olahraga tinju, usahakan selalu latihan yang disiplin. Terus berpikir bahwa sebagai prajurit apabila berprestasi itu pasti ini apa namanya? Bangga. Ya, bangga. Ada rasa bangga sendiri. Terus kalau sebagai prajurit kalau udah berprestasi itu nanti akan menunjang karirnya. Iya, akan mudah ya, Mak. Mau iya, sekolah betul. gampang, mau nganu kan Iya. pasti dinotis sama Betul. atasan kan. Jadi dapat banyak rekom lah. Itu aja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak telah berkenan hadir dalam perbincangan kali ini. Semoga dapat menginspirasi seluruh prajurit di luar sana yang ingin mengejar mimpinya. Iya. Saya Sertukot Berlian undur diri. Sampai jumpa di episode Soldier Talk lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diponegoro.